Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok SA15 akan mempresentasikan PPT kami tentang desain dan testing driver motor dan driver sensor. Sebelum kami mulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Benzaki dengan NIM 42423011029. Dan saya Kevin Siregar dengan NIM 4242301030. Oke, kita masuk ke presentasinya ya. Yang pertama itu ada tujuan praktek desain dan testing rangkaian driver. Tujuan dari praktek ini yang pertama itu ialah mengetahui apa itu robot line flower analog. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa saja fungsi komponen yang digunakan dalam pembuatan driver robot line flower analog. Dan yang ketiga, kita dapat memenuhi tugas PPL semester pertama. Nah, sini saya akan menjelaskan apa itu robot line follower. Jadi, robot line follower itu atau robot pengikut garis adalah robot yang dapat berjalan mengikuti garis pada sebuah lintasan yang sudah ditentukan, dan robot ini termasuk dalam kategori jenis robot mobile yang didesain untuk bekerja secara otomatis. Jadi simpelnya itu robot ini adalah robot pengikut garis. Nah, untuk alat dan bahan itu yang pertama ada solder dan timah solder, bor tangan, PCB single layer, spidol, gerinda, setrika, paku, kertas transfer, ferric fluoride, dan multimeter. Oke, kita masuk. Yang pertama itu terdapat driver sensor. Nah, driver sensor ini dalam line flower analog ialah driver yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk mendeteksi jalur yang harus diikuti oleh robot. Nah, driver ini fungsi utamanya yaitu mengumpulkan, menginterpretasi dan penggunaan data dari sensor-sensor tersebut untuk mengambil keputusan tentang cara robot harus bergerak agar tetap mengikuti jalur yang diinginkan. Nah, komponen-komponen pada driver sensor itu terdapat LED. LED ini ialah komponen yang berfungsi untuk mengeluarkan cahaya. Kemudian terdapat resistor 330 ohm dan resistor 10 ohm, yang dimana fungsi resistor ini ialah sebagai hambatan. Nah, untuk resistor 330 ohm ini digunakan untuk hambatan kepada LED, kemudian resistor 10 ohm ini kepada fotodiodanya. Kemudian ada fotodioda. Fotodioda ini berfungsi sebagai komponen yang menerima sinyal atau cahaya dari LED tadi, pantulan cahaya dari LED. Kemudian ada pin header male, yang dimana pin header ini berfungsi sebagai soket atau tempat di mana kita dapat mengumpulkan jumperan di sana. Nah, selanjutnya itu adalah driver motor. Driver motor dalam line follower ialah driver yang merujuk pada perangkat elektronik atau komponen yang bertanggung jawab untuk mengontrol motor pada robot line follower. Jadi fungsinya itu dia untuk mengontrol cara kerja dari robot line follower. Nah, driver motor ini biasanya menerima sinyal atau perintah dari microcontroller atau otak robot dan kemudian mentransmisikan daya ke motor dengan cara yang sesuai. Nah, untuk komponen itu adalah IC, yang pertama itu adalah IC L298, yang dimana fungsinya untuk menggerakkan atau mengendalikan motor yang nantinya akan menggerakkan robot. Yang kedua adalah dioda. Dioda itu fungsinya untuk meneruskan arus yang telah dikirim dari IC L298. Lanjut adalah kapasitor 220 mikrofarad atau 35 volt. Fungsinya itu untuk memfilter dari untuk memfilter dan menstabilkan tegangan yang nantinya akan distabilkan oleh IC 7805. Selanjutnya itu adalah pin header male, di mana fungsinya itu untuk menghubungkan atau menjumper dari satu kaki pin menuju pin berikutnya. Lanjut itu adalah LED, fungsinya sebagai indikator dan etching sebagai pendingin atau pelindung dari IC. Lanjut jumper untuk menghubungkan satu kaki dengan kaki berikutnya. Lanjut resistor 1 ohm yang dimana sebagai hambatan dari rangkaian driver. Oke, sekarang kita masuk ke skematik driver sensor. Nah, pada skematik driver sensor ini dapat dilihat bahwa di sini tim kami menggunakan 6 sensor. Yang dimana di bawah ini terlihat itu terdapat 8 pin. Yang dimana yang pertama itu satu pin digunakan untuk VCC, kemudian 6 pin digunakan untuk sensor, dan yang satunya lagi sebagai ground. Nah, pada sensor ini dapat dilihat bahwa
eh, ketika LED ini sebagai mengeluarkan cahaya dan cahaya tersebut memantul terkena permukaan berwarna putih atau lintasan putih, maka akan terpantul dan ditangkap oleh fotodioda. Nah, di dalam sensor ini juga terdapat resistor yaitu sebagai hambatan kepada LED dan fotodioda ini. Untuk layout dari driver sensor dapat dilihat di sini kami menggunakan aplikasi Proteus dalam pembuatannya, yang dimana untuk ketebalan line dan padnya itu tidak menggunakan ukuran milimeter, melainkan pada line kami ini ukurannya itu T60 dan pada padnya ini ukurannya V70. Nah, selanjutnya adalah skematik dari driver motor DC, yang dimana fungsi dari keseluruhan driver motor DC ini adalah untuk mengontrol atau mengendalikan motor yang nantinya akan menggerakkan robot land follower, sehingga robot ini dapat mengikuti garis yang telah ditetapkan dengan prinsip kerja dari driver sensor tadi yang telah dijelaskan. Jadi di sini terdapat beberapa komponen. Ini ICL 298 seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi untuk mengontrol dari motor, dan ini ada IC 7805 yang dimana fungsinya ini untuk menstabilkan tegangan dari PCC. Contoh PCC-nya itu ada 9 volt. Nah, dia akan distabilkan dan diturunkan atau dikonversikan sesuai dengan keinginan dari rangkaian ini. Begitu juga fungsi dari kapasitor. Dia itu membantu untuk memfilterisasi dari penstabilan tegangan ini. Lanjut, yaitu fungsi LED sebagai indikator dan resistor sebagai hambatan. Jadi, untuk prinsip kerjanya itu untuk mengontrol robot sesuai dengan sensor yang telah ditetapkan pada rangkaian sensor tadi. Selanjutnya, nah ini adalah layout dari PCB driver motor yang dimana kami itu meletakkannya pada bottom layer dan kami tidak mentransferkan pada bagian top layer karena bagian top layer ini kami menggunakan jumper. Nah, sekarang kita masuk ke proses manufacturing PCB-nya. Nah, yang pertama itu kita harus menyediakan papan PCB dan kertas transfer, yang dimana papan PCB ini berguna sebagai wadah untuk pembuatan PCB nantinya itu. Kemudian kita print layout rangkaian driver motor dan rangkaian sensor. Layout dari driver motor dan sensor ini seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Kemudian dalam proses print ini, lebih baiknya kita memeriksa dulu apakah layout kita sudah benar atau tidak sebelum mengeprintnya. Di sini kami menggunakan kertas transfer dengan metode print laser. Selanjutnya mentransfer hasil print. Di sini kami menggunakan metode setrika dalam proses transfer hasil print dari kertas transfer ke papan PCB. Dalam proses ini perlu diperhatikan suhu dari setrikanya karena apabila suhu terlalu panas maka akan dapat merusak papan PCB. Kemudian setelah proses ini, jika hasilnya ada kerusakan atau tidak, kita dapat menggunakan spidol untuk menebalkan jalur pada papan PCB. Selanjutnya itu masuk ke proses etching. Proses etching ini adalah proses pelarutan papan PCB untuk menghilangkan tembaga pada papan PCB dan hanya menyisakan yang telah tadi kita tandai pada printan. Nah, pada proses ini kita perlu pengawasan dari guru pengawas atau yang koordinator yang bertugas, dan pada proses ini kami menggunakan ferric chlorida sebagai pelarut. Yang dimana caranya itu kita mencampurkan ferric chlorida ke air panas, kemudian kita taruh di wadah beserta papan PCB kita dan digoyangkan. Nah, selanjutnya itu adalah pengecekan jalur, yang dimana pengertian dari pengecekan jalur ini adalah kita mengecek setiap jalur yang telah kita etching tadi, apakah ada keputusan pada jalur. Nah, untuk pengecekan jalurnya itu kami menggunakan multimeter, yang dimana kita bisa mengarahkan atau menseleknya itu ke bagian buzzer. Jadi ketika kita hubungkan satu jalur yang terhubung, maka dia akan berbunyi. Tetapi jika kita hubungkan dan dia tidak terhubung, maka dia tidak akan berbunyi pada bagian buzzer. Nah, selanjutnya itu adalah proses drilling, yang dimana proses drilling ini adalah proses melubangi setiap kaki-kaki komponen yang ingin kita lubangi. Jadi dia itu
menggunakan mata bor 0,8 mm dan menggunakan bor mini drill untuk melubangi setiap kaki komponennya. Nah, setelah itu adalah proses soldering dan pemotongan kaki komponen. Nah, proses soldering ini adalah proses melelehkan timah dengan menempelkan setiap kaki komponen dengan timah yang telah kita lelehkan tadi. Jadi, biasanya proses ini setelah dilakukannya proses drilling supaya proses tersebut bisa bertahap. Nah, selanjutnya ketika kita telah melakukan proses pensolderan, kita itu memotong setiap kaki komponen agar bentuknya itu tidak jelek supaya kaki komponennya itu tidak panjang-panjang. Selanjutnya, nah ini adalah hasil PCB yang telah kami buat. Untuk ini adalah rangkaian sensor dan ini adalah bagian solderannya. Ini adalah tampilan driver motor. Dan ini adalah tampilan solderan dari driver motor. Dan untuk sebelah yang kanan bawah ini adalah kami melakukan pengetesan dengan menggunakan multimeter dan menggunakan power supply. Dan ini adalah demonstrasi kami menggunakan motor DC dengan cara kerja sebagai berikut. Mulai. Ini salah satu yang hidup. Salah satu. Ini juga salah satu. Untuk belok. Nah, ini untuk keduanya. Bergerak saja. Dan untuk maju dia menggerakkan kedua dari salah tersebut agar dia bisa beriringan untuk maju. Kita bisa lihat. Oke, baik Kevin. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.